hari ini adalah tentang permasalahan terkait menjamak sholat ya. Namun sebelumnya ada sedikit ya, satu permasalahan yang masih terkait dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang terkait tentang permasalahan mengqashar sholat. Di sini disebutkan az-zamanul ladzi yajuzu lil musafir idza aqama fihi an yaqsur, yaitu waktu di mana seorang musafir ya, ketika dia bermukim diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Maksudnya seorang musafir pergi ke satu tempat ataupun ke satu daerah ataupun satu negeri, kemudian dia tinggal di tempat tersebut. Maka berapa lamakah, berapa harikah seorang yang musafir ini namun sudah tinggal di tempat yang dituju, dia boleh mengqashar sholatnya sampai berapa lama. Wa amma ikhtilafuhum fi zaman alladhi yajuzu lil musafir idza aqama fihi fi baladin an yaqsur wa ikhtilafun katsir. Terkait permasalahan ini ya, berapa hari dan berapa lama seseorang boleh tetap mengqashar sholatnya ketika dia sudah menetap di satu daerah atau menetap di satu tempat yang dia tuju. Ada beberapa perbedaan pandangan di sini ya. Haka fihi Abu Umar nahwa min 11 qaulan. Abu Umar menceritakan bahwasanya perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai batas waktu ya, berapa hari seseorang boleh mengqashar sholat ini kurang lebih ada 11 ya, 11 pendapat para ulama. Ila anal ashhar minha huwa ma'alihi fuqahaul amsar. Hanya saja dari 11 pendapat ini hanya beberapa saja dari pendapat yang masyhur ya. Di antaranya ada pendapat yang paling masyhur. Yang pertama adalah mazhabu Malik wa Syafi'i, yaitu mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, annahu idza azma'a al-musafir ala iqamat 4 ayyam atam. Beliau berdua ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i ini berpandangan ketika seseorang sudah berniat ataupun sudah mengazamkan diri tinggal di satu tempat selama 4 hari. Ya, misalnya kita bepergian misalnya kemana? Ke Medan ya, misalnya tinggal di Medan dan kita sudah punya gambaran ya bahwasanya kita akan tinggal di sana selama 4 hari misalnya. Di sini disebutkan dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika seseorang telah mempunyai ketentuan ya, sudah menetapkan akan tinggal di tempat tersebut selama 4 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya. Wasani madhabu Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri, dan pendapat kedua adalah madhab Imam Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri, annahu idza azma'a ala iqamatin 15 yawman atam. Jika seseorang telah berazam ya, punya niat untuk tinggal ya selama 15 hari, maka menyempurnakan sholatnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari kedua pendapat ini, yang pertama adalah kalau seseorang kemungkinan tinggalnya itu kurang dari 4 hari, maka dia mengqashar. Tetapi kalau sampai 4 hari, maka dari awal dia sudah menyempurnakan sholatnya. Pendapat yang kedua itu 15 hari ya, kalau tinggalnya sampai 15 hari, maka dia menyempurnakan. Wasalis madhabu Ahmad wa Dawud annahu idza azma'a ala akthar min 4 ayyam atam. Pendapatnya Imam Ahmad dan Dawud Adz-Dzahiri mengatakan bahwasanya jika seseorang telah menetapkan ya untuk tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari, maka dia menyempurnakan. Artinya batasnya sampai 4 hari, tapi kalau lebih dia menyempurnakan. Wasababul khilaf annahu amrun maskutun anhu fi syar'i. Kenapa para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan berapa lama seseorang boleh mengqashar sholatnya? Disebabkan karena permasalahan ini permasalahan yang tidak
atau yang didiamkan oleh syariat, artinya tidak dinaskan ya secara eksplisit tentang batas waktu berapa lama seseorang boleh mengqashar salat ketika tinggal di satu tempatnya. Wal qiyas ala tahdid dha'ifun 'indal jami'. Dan penggunaan dalil qiyas ataupun analogi dengan membatasi waktu tertentu dikatakan di sini semuanya qiyas itu lemah ya. Walidzalika rama haula'i kulluhum an yastadillu limadhhabihim min al-ahwal allati nuqilat anhu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dalil yang mereka gunakan, Bapak Ibu sekalian, dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan tadi angka-angka hari berapa lama seseorang boleh mengqashar salat, semuanya adalah berdasarkan kondisi-kondisi yang mereka pahami dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu aqama fiha muksiran atau annahu ja'ala laha hukmal musafir. Jadi mereka memahami dari riwayat-riwayat yang ada tentang apa yang pernah terjadi pada diri Rasulullah. Mereka memahaminya bahwasanya riwayat menunjukkan Rasulullah tinggal di satu tempat dengan mengqashar salatnya, atau Rasulullah menjadikan qashar tersebut sebagai karena beliau posisinya masih sebagai seorang musafir ya. Fal fariqul awal, pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya batas waktu seseorang boleh mengqashar salatnya apabila kurang dari 4 hari. Kalau seseorang sudah punya gambaran akan tinggal di satu tempat 4 hari, maka dia menyempurnakan salatnya. Mereka berdalilkan ihtajju li madhhabihim bima ruya annahu alaihi salatu wassalam aqama bi Makkah thalathan yaqsuru fi umratihi. Berdasarkan satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetap di Mekah selama 3 hari. Kemudian beliau mengqashar salatnya di saat beliau umrah. Ya. Ini dalil yang digunakan oleh pendapat pertama, sehingga 3 hari itu dijadikan sebagai batas waktu. Kalau seseorang sudah punya kepastian ya akan tinggal 4 hari, maka dia tidak mengqashar salatnya melainkan menyempurnakan salatnya. Wa hadza laysa fihi hujjatun ala annahu an-nihayah litaqsir. Namun demikian dikatakan hal itu tidak menjadi sebuah dalil ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 3 hari di Mekah dengan cara mengqashar salat, di dalamnya tidak ada petunjuk pun ya dalil yang mengatakan itu sebagai batas waktu. Wa inna ma fihi hujjatun ala annahu yaqsur fi salasatin famajunaha. Namun di dalamnya terdapat dalil bahwasanya Rasulullah mengqashar salat selama 3 hari dan kurang dari 3 hari. Ini pendapat pertama yang membatasi mengqashar salat itu apabila kurang dari 4 hari. Kalau sudah punya ketetapan dia akan tinggal 4 hari dan selebihnya, maka dia menyempurnakan salatnya. Wal fariq ats-tsani ihtajju li madhhabihim bima ruya annahu aqama bi Makkah amal fathi muqsiran. Pendapat yang kedua yang mengatakan apa tadi sekalian? Mengqashar salatnya apabila tinggal di tempat tersebut kurang dari 15 hari. Dalilnya apa? Mereka menggunakan dalil satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menetap di Makkah selama Amul Fathi, pada tahun pembebasan kota Makkah. Ya. Wa dzalika nahwan min 15 yauman. Di mana Rasulullah dikatakan di sini tinggal di Mekah ketika peristiwa pembebasan kota Mekah itu selama 15 hari. Fi ba'd riwayat 17 yauman. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah tinggal selama 17 hari. Dan selama itu Rasulullah mengqashar salatnya.
Wa 18 yauman, dan dalam riwayat lain juga disebutkan selama 18 hari. Dan di riwayat lain juga disebutkan 19 yauman, 19 hari. Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Ya. Oleh karena itu ini menjadi batasan mereka berapa lama seseorang boleh mengqashar salat apabila sudah menetap di negeri yang dituju. Adapun pendapat yang ketiga, yang tadi pendapatnya siapa? Imam Ahmad dan Abu Dawud Al-Dhahiri, yang mengatakan bahwasanya batas seseorang boleh mengqashar salatnya adalah apabila lebih dari 4 hari maka dia menyempurnakan salat. Artinya kalau dia tinggalnya 1 sampai 4 hari boleh mengqashar salatnya. Bedanya 1 hari aja dengan yang tadi pendapat pertama. Mereka berdasarkan waqad ihtaju al-Malikiyah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil muhajir 3 ayyam. Pendapat yang ketiga tadi berdasarkan bi maqamihi fi hajjihi bi Makkah muqassiran 4 ayyam. Pendapat yang ketiga ini menggunakan dalil riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ketika haji wada tinggal di Mekah selama 4 hari dan beliau mengqashar salatnya. Waqad ihtajjat al-Malikiyah li madhhabiha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil muhajir 3 ayyam di Makkah maqaman ba'da qada'i nusukihi. Dan ulama-ulama Malikiyah juga berargumentasi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi orang-orang yang berhijrah ya selama 3 hari tinggal di Mekah setelah menyelesaikan ibadah hajinya. Fadalla hadza 'indahum 'ala anna iqamat 3 ayyam laysat taslub 'anil muqim fiha ismus safar. Dengan demikian seseorang yang melakukan perjalanan ya kemudian tinggal di satu tempat dan di situ dia tinggal selama 3 hari, maka tinggal selama 3 hari ini tidak menghilangkan status sebagai seorang musafir. Dengan demikian, karena alasan utama seseorang boleh mengqashar salat itu adalah status sebagai musafir, maka 3 hari itu tidak menghilangkan statusnya sebagai musafir. Sehingga dengan demikian pendapat tadi Imam Malik dan Imam Syafi'i ya, mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan batas apabila seseorang sudah menetapkan tinggal 4 hari maka dia menyempurnakan. Tapi kalau pulang dari 4 hari seperti 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka dia mengqashar salatnya ya. Wa hadhihi wa hiya an-nuqtah allati dhahaba al-jami' ilaiha. Dan ini merupakan hal yang semuanya boleh dikatakan mengakui pendapat itu ya. Maksudnya bahwasanya seorang dianggap musafir ini selama 3 hari ya. Wa ramu istinbataha min fi'lihi alaihi salatu wassalam ani mata yartafi'u anhu biqasdil iqamah ismu safar. Jadi permasalahan ini didasari pada kapankah seorang musafir itu statusnya dicabut sebagai musafir ya. Ketika melakukan perjalanan kemudian tinggal di satu kota, berapa harikah dia itu masih dianggap sebagai seorang musafir. Jadi pendapat pertama ini, seseorang yang melakukan perjalanan kemudian tinggal di satu tempat, dia akan tetap statusnya dianggap sebagai musafir dan boleh mengqashar salatnya apabila masih dalam rentang waktu 3 hari itu ya, 1 sampai 3 hari. Oleh karenanya apabila lebih dari itu dia menyempurnakan salatnya. Kalau sudah tinggal 4 hari, dia sudah bukan musafir lagi. Kira-kira begitu bahasa lainnya ya. Walidzalika ittafaqu ala annahu in kanat al-iqamah muddah la yartafi' fiha anhu ismu safar bihasbi ra'yi wahidin minhum fi tilkal muddah ya. Wa aqahu 'aqun 'an as-safar annahu yaksur abadan wa in aqama ma syaa Allah.
oleh karena itu hampir semuanya juga bersepakat apabila seseorang tinggal di satu tempat namun tinggalnya itu masih berstatus musafir, ya, misalnya dia melakukan perjalanan ke satu daerah untuk satu kebutuhan dan tinggal di daerah tersebut dan senantiasa dia melakukan pekerjaannya dan belum tuntas, begitu ya bahasa mudahnya, dan senantiasa di daerah itu dia statusnya sebagai musafir, maka sepanjang berapa hari pun dia tinggal di tempat tersebut namun statusnya sebagai musafir, mungkin hari ini tinggal di tempat ini, besoknya tinggal di tempat lain karena satu urusan yang belum dia selesaikan, maka senantiasa dia statusnya sebagai musafir. Dengan demikian dia masih boleh untuk melakukan mengqashar sholat, ya. Bapak Ibu sekalian, perbedaan ini didasari pada tadi, ya, apa yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak menyebutkan secara eksplisit berapa hari seseorang boleh mengqashar sholatnya ketika sudah tinggal di daerah yang dia tuju sebagai seorang musafir, ya. Tetapi dari perbedaan yang ada ini boleh dikatakan semuanya sepakat Bapak Ibu sekalian, sepanjang dia tinggal di daerah tersebut, ya, di negeri tersebut, dan statusnya itu sebagai musafir, misalnya tadi, ya, hari ini tinggal di kota ini, besoknya pindah lagi, dan masih menyelesaikan urusannya, selama statusnya masih musafir maka dia boleh mengqashar sholatnya. Yang menjadi perbedaan tadi adalah apabila dia sudah menetap di satu daerah, satu tempat, ya. Dia melakukan perjalanan dari Indonesia misalnya ke negeri tertentu, ya. Namun dia menetapnya di daerah tersebut, di satu tempat. Nah, berapa lama dia boleh mengqashar sholat, atau bahasa lainnya, berapa hari dia masih tetap berstatus sebagai seorang musafir. Nah, itulah yang menjadi perbedaan tadi. Ada yang mengatakan 3 hari saja, kalau sudah 4 hari maka dia menyempurnakan sholatnya. Yang pendapat kedua tadi sampai 15 hari. Yang pendapat keempat lebih dari 4 hari. Berikutnya Bapak sekalian tentang permasalahan menjamak sholat, ya. Wa amal jama'u fa innahu yata'allaqu bihi salasu masail. Adapun permasalahan menjamak sholat ini berkaitan dengan 3 permasalahan. Yang pertama fi jawazihi, tentang diperbolehkannya menjamak sholat. Yang kedua fi sifatil jam'i, tentang tata cara menjamak sholat. Wasalisah fi mubihatil jam'i. Yang ketiga adalah apa saja hal-hal yang membolehkan seseorang menjamak sholat, atau alasan apa saja yang membolehkan seseorang menjamak sholat. Yang pertama jawazul jam'i wa baina ayis sholataini, yaitu kebolehan menjamak sholat dan antara sholat apa saja yang boleh dijamak. Menjamak itu Bapak Ibu sekalian tentu kita paham artinya, yaitu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, ya. Semestinya setiap sholat Bapak Ibu sekalian itu mempunyai waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya sholat subuh ada waktunya, sholat zuhur ada waktunya, dan begitu seterusnya. Ini hukum asalnya. Namun dalam syariat Islam ada kondisi-kondisi di mana seseorang boleh menjamak atau menggabungkan 2 sholat menjadi 1. Nah, di sini yang pertama, sholat apa saja yang boleh digabung. Fa innahum ajma'u ala anal jam'a baina dhuhri wal asri fi waqti dhuhri. Mereka sepakat bahwasanya boleh menggabungkan sholat, ya, menjamak sholat antara zuhur dan asar di waktu zuhur, seperti bi Arafah, wahwa sunnatun, dan ini merupakan sunnah, ya, diperintahkan, dianjurkan. Ketika seseorang sedang haji Bapak Ibu sekalian,
pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah, di mana seseorang datang ke Arafah ya sebelum waktu zuhur, tinggal di situ, maka disunahkan orang-orang yang wukuf ini untuk melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak, ya, dijamak dan di qasar. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat dilakukan pada waktu zuhur. Ini semuanya sepakat. Sebagaimana mereka sepakat juga wa bainal maghrib wal isya bil Musdalifah. Sebagaimana juga mereka sepakat disunahkannya untuk menjamak sholat antara maghrib dan isya, dilakukan di waktu isya di tempat Musdalifah. Ya, ini juga rangkaian tadi orang-orang yang di siang harinya melakukan wukuf di Arafah, yaitu menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur yang biasa disebut dengan jamak takdim, ya. Takdim itu artinya mendahulukan. Kemudian di malam harinya ketika matahari terbenam, kan orang-orang yang wukuf di Arafah ini berangkat ke Musdalifah. Nah, sampai di Musdalifah mereka di waktu isya maka menjamak sholat maghrib dan isya secara takhir atau yang disebut dengan jamak takhir, yaitu sholat maghrib dan isya digabung dilakukan di waktu sholat isya. Fil waqtil isya'i sunnatun awal. Kedua hal ini mereka sepakat, Bapak sekalian. Waqtalafu fil jam'i fi ghairi hadainil makanain. Namun kemudian mereka berbeda pendapat mengenai menjamak sholat di luar dari kondisi dan dua tempat ini, ya. Mereka berbeda pendapat mengenai apabila jamaknya itu di luar dari kondisi dan dua tempat ini. Fa'ajazahul jumhur ala ikhtilafi bainihim fil mawadhi' allati yajuzu fiha min allati la yajuz, wa mana'ahu Abu Hanifah wa ashabuhu bi itlaq, ya. Mayoritas ulama mereka berpandangan boleh, ya, menjamak sholat selain dari kedua tempat tersebut, ya. Sebagaimana diperbolehkannya seorang ataupun disunahkannya menjamak tadi di dua tempat tersebut. Wa mana'ahu Abu Hanifah wa ashabuhu bi itlaq. Namun Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau ini tidak membolehkan, ya. Wa sababu ikhtilafihim awalan ikhtilafuhum fi ta'wilil athar allati ruwiyat fil jam'i. Perbedaan ini didasari karena perbedaan mereka dalam menafsirkan hadis ataupun riwayat terkait menjamak sholat. Wal istidlal minha ala jawazil jam'i. Dan begitu juga perbedaan mereka dalam pengambilan hukum, ya, pengambilan dalil mengenai hukum bolehnya menjamak sholat. Li'annaha kulluha af'al wa laysat aqwal. Karena semua riwayat yang terkait masalah menjamak sholat ini adalah riwayat-riwayat yang bersifat perbuatan Nabi, bukan riwayat-riwayat perkataan Nabi. Wal af'al yatatarraqu ilaiha al-ihtimal katsiran. Kalau perbuatan itu mengandung, ya, kemungkinan yang banyak, berbeda dengan ucapan. Kalau ucapan misalnya Rasulullah mengatakan lakukanlah jamak sholat ini dan sholat ini karena ini kan jelas kalau ucapan. Akan tetapi kalau perbuatan Nabi, Rasulullah menjamak sholat dan tidak mengucapkan sesuatu, maka di sini para ulama akan berbeda dalam memahami peristiwa tersebut, ya. Wasalisan ikhtilafuhum aidan fi ijazatil qiyas bidzalik, wahia salah satu asbab, ya. Dan begitu juga alasan berikutnya adalah mengenai kebolehan mengkiaskan, ya, kebolehan mengkiaskan menjamak sholat tadi, menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Arafah dan di Musdalifah dikiaskan dengan kondisi yang lain, ya. Ini beberapa alasan
Kemudian juga alasan lain adalah kenapa mereka berbeda pandangan, karena mengenai tashihi ba'diha, artinya riwayat-riwayat yang dianggap sahih dan riwayat-riwayat yang dianggap mungkin dhaif ataupun lemah. Amal asar allati ikhtalafu fi ta'wiliha, adapun riwayat-riwayat hadis yang mereka berbeda pandangan dalam menafsirkannya, yang pertama adalah hadis Anas as-sabit bittifaq akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, yaitu hadis Anas bin Malik yang hadisnya ini hadis sahih ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr thumma nazala fajama'a bainahuma. Dalam hadis ini riwayat Anas bin Malik disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan ataupun berpergian, dan beliau berangkatnya itu sebelum matahari lengser ke kanan ke barat ya, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Rasulullah sudah berangkat bepergian dan perginya itu sebelum masuk waktu zuhur. Akhara adz-dzuhra, maka Rasulullah akan menangguhkan waktu zuhur di waktu asar. Kemudian beliau turun di waktu asar itu, turun dari kendaraannya dan menjamak keduanya, menjamak zuhur dan asar. Berarti apa? Dilakukannya secara jamak takhir. Fa in zaghatis syamsu qabla an yartahil, namun ini masih kelanjutan hadis tadi, apabila Rasulullah melakukan perjalanannya ini, berangkat melakukan perjalanannya ini sebelum atau setelah matahari lengser, artinya sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhra thumma rakiba, maka beliau mengawalinya dengan sholat zuhur kemudian naik kendaraan ya. Di sini tidak disebutkan menjamak terlebih dahulu ya, karena belum melakukan perjalanan ya, tetapi di sini disebutkan sholat zuhra thumma rakiba, beliau mengawali dulu sholat zuhur baru bepergian. Wa minha hadithu Ibnu Umar akhrajahu Syaikhani aidan. Hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajala bihi sayr fi safar yuakhirul maghrib hatta yajma' bainaha wa bainal isya." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyegerakan ataupun tergesa-gesa ya, menyegerakan dalam perjalanannya, menyegerakan untuk melakukan perjalanan dalam safar, beliau akan mengakhirkan sholat maghrib sampai beliau menjamaknya dengan sholat isya. Wal haditsus salis, dan hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas akhrajahu Malik wa Muslim. Hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Muslim. Qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Ini hadis yang luar biasa yang ketiga ini, hadisnya sahih juga sekalian, riwayat Ibnu Abbas. Tadi kita ingat hadis yang pertama dari Anas bin Malik, yang ketiga Abdullah ibnu Umar, yang ketiga dari Abdullah ibnu Abbas. Ketiga-tiganya ini hadis sahih. Hadis yang satu dua riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga riwayat Imam Malik dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga ini bunyinya, artinya sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ya, atau pernah salat zuhur dan asar secara jamak. Dijamak salat zuhur dan asar dilakukan secara jamak. Dan juga maghrib dan isya secara jamak, tanpa alasan karena takut atau karena safar, perjalanan. Jadi bahasa lainnya adalah Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dan asar, menjamak sholat maghrib dan isya tanpa ada alasan. فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. Sehingga hadis-hadis ini
Tiga hadis yang sahih tersebut, para ulama ya atau mayoritas ulama memahami menjamak sholat itu hukumnya boleh. Selain dari kedua jamak di tempat yang disepakati kebolehannya tadi, yaitu Arafah dan Musdalifah. Dengan demikian di luar Musdalifah dan di luar Arafah juga diperbolehkan menjamak sholat sesuai dengan keadaan ya, berdasarkan riwayat-riwayat tersebut. Wa dhahaba al-Kufiyun ila annahu innama awqa'a salat adh-dhuhri fi akhir waqtiha wa salatul asri fi awali waqtiha ala ma jaa'a fi hadits imamati Jibril. Adapun ulama-ulama Kufah yang mengatakan tidak boleh menjamak salat ini, beliau memahami hadis-hadis tersebut itu bukan hadis-hadis, bukan peristiwa yang menunjukkan bolehnya menjamak sholat. Tetapi bagaimana pemahaman mereka? Pemahaman mereka adalah sejatinya hadis itu menceritakan tentang sholatnya Rasulullah, di mana sholat duhur dilakukan di akhir waktunya dan sholat asar dilakukan di awal waktunya, seolah-olah menjamak sholat. Bisa dipahami ya sekalian ya. Jadi ulama-ulama Hanafiyah yang tadi berpandangan bahwasanya menjamak sholat itu tidak ada. Hadis-hadis yang menceritakan jamak sholat itu dipahami oleh mereka bahwasanya Rasulullah itu, misalnya tadi dikatakan menjamak zuhur dan asar, itu adalah karena Rasulullah melakukan sholat zuhur di akhir waktunya. Misalnya kalau sekarang sholat zuhur itu berakhir di jam 2 lebih 59 ya misalnya ya, karena sholat asar jam 3 ya misalnya. Mereka memahami Rasulullah itu sholat zuhur di akhir waktu ya, misalnya di jam 2 lebih 59. Kemudian setelah itu sudah masuk waktu asar dan dilanjutkan dengan sholat asar. Jadi sejatinya Rasulullah sholat pada waktunya, sholat duhur di waktunya dan sholat asar di waktunya ya. Sebagaimana ini dalil mereka, sebagaimana hadis imamati Jibril, hadis tentang bagaimana Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam di awal-awal mengajarkan tentang sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa ala hadha yasihu hablu hadits Ibnu Abbas li'annahu qad inaqadal ijma' annahu la yajuzu hadha fil hadar li ghairi udrin, a'ni an tusalli as-salatani ma'an fi waqtin ihdahuma wa ihtajju li ta'wilihim aidan bi hadits Ibnu Mas'ud walladzi la ilaha ghairuhu ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan qattu ila fi waqtiha illa salatain jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri bi Arafah wa baina al-maghrib wal 'isya'i bi jam'i. Kemudian mayoritas ulama kan membantah pendapatnya tadi ulama Kufah ya, Abu Hanifah yang mengatakan jamak sholat itu tidak ada. Jumhur ulama mengatakan bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas tadi, hadis yang ketiga tadi sekalian, di mana Rasulullah menjamak sholat tanpa ada alasan, menjamak sholat zuhur dan asar, menjamak sholat maghrib dan sholat isya tanpa ada alasan ras, karena takut ataupun karena perjalanan, tetapi Rasulullah semata-mata menjamak sholatnya. Mereka mengatakan begini, hadisnya Ibnu Abbas ini dianggap bertentangan ya, ataupun dianggap batal dengan hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan ya satu hadis, Ibnu Mas'ud mengatakan, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya kecuali Dia ya, walladzi la ilaha ghairu ma shalla Rasulullah sholatan qattu ila fi waqtiha. Demi Allah ya, ini ucapan Ibnu Mas'ud, demi Allah Rasulullah tidak pernah melakukan sholat kecuali pada waktunya, kecuali 2 sholat, yaitu sholat zuhur dan asar di Arafah dan sholat maghrib dan isya secara jamak. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud. Qalu wa aidan fa hadhil athar muhtamilatun an takuna ala ma ta'awwalnahu nahnu. Oleh karena itu riwayat-riwayat yang tadi disebutkan
yang dijadikan oleh mayoritas ulama sebagai dalil menjamak sholat, maka maknanya adalah seperti yang kita tafsirkan, kata ulama Kufah. Tafsirannya tadi itu, bahwasanya Rasulullah menjamak sholat itu sebenarnya bukan menjamak, akan tetapi melakukan pada waktunya hanya saja di waktu-waktu yang berdekatan, sehingga nampak seperti menjamak sholat. Ya, termasuk hadis Ibnu Abbas tadi juga ditakwilkan demikian. Artinya Rasulullah kalau dalam hadis Ibnu Abbas tadi, Rasulullah menjamak sholat zuhur dan asar, isya dan maghrib dan isya tanpa ada alasan takut dan tanpa ada alasan perjalanan, juga ditakwilkan atau ditafsirkan oleh ulama Hanafiyah yang maksudnya adalah Rasulullah melakukan sholat itu di akhir waktunya dan di awal waktu, jadi seolah-olah menjamak sholat. Ya. Wa amal athar alladhi ikhtalafu fi tashihihi fama rawahu Malik min hadits Mu'adz bin Jabal. Adapun hadis yang dianggap ataupun masih diperdebatkan kesahihannya adalah hadis Mu'adz bin Jabal, annahum kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am Tabuk. Mereka para sahabat keluar bersama Rasulullah pada tahun peristiwa perang Tabuk. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya. Di mana pada peristiwa perang Tabuk itu Rasulullah menjamak salat zuhur dan asar, menjamak salat maghrib dan isya. Qala fa akhara salatu yauman, dan mengatakan Rasulullah mengakhirkan salat selama satu hari itu. Thumma kharaja fa shalat dhuhra wal asr jam'an, thumma dakhala thumma kharaja fa shalal maghrib wal isya jam'an. Di mana Rasulullah melakukan salat zuhur dan asar secara jamak dan salat maghrib dan isya secara jamak. Wa hadzal hadits law sahha lakana azhar min tilkal ahadits fi ijazatil jam'i, li'anna dhahirahu annahu qaddama al isya ila waqtil maghrib. Ya, wa in kana lahum an yaqul innahu akhara al maghrib ila akhiri waqtiha wa shalla isya fi awali waqtiha. Ya. Ini hadis yang diperdebatkan kesahihannya. Namun jika hadis ini dianggap hadis yang sahih, maka jelas-jelas ini Rasulullah dikatakan mengawalkan ataupun melakukan sholat isya di waktu sholat maghrib. Ya. Akan tetapi sekali lagi, bagi mereka yang mengatakan jamak sholat itu tidak ada, maka riwayat yang mengatakan Rasulullah melakukan sholat isya dengan di waktu maghrib itu ditakwilkan juga. Ditakwilkannya apa? Jadi Rasulullah melakukan sholat isya ini di awal waktu, jadi seolah-olah masih di waktu sholat maghrib. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian perbedaan ya di kalangan ulama ya, sebagai pengetahuan bagi kita mengenai hukum kebolehan menjamak sholat ya. Sekali lagi perbedaan ini ada dua, yaitu yang pertama mayoritas ulama yang dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat menjamak sholat itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh berdasarkan hadis-hadis tadi. Adapun ulama Hanafiyah, ulama-ulama Kufah ini tidak membolehkan dengan tadi memahami hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah itu menjamak sholat dipahami dengan secara takwil ataupun dengan ditafsirkan ya. Baik, permasalahan yang kedua Bapak Ibu sekalian tentang suratul jam'i, tata cara menjamak sholat. Wahia suratul jam'i fakhtalafa fihi aidan al-qailuna bil jam'i. Mereka para ulama yang berpandangan bahwasanya menjamak sholat itu hukumnya boleh, mereka juga terjadi perbedaan pandangan mengenai tata caranya. A'ni fi safar, yaitu tata cara ketika mereka melakukannya di dalam keadaan safar. Faminhum man ra'a anal ikhtiyar an tu'akhir as-shalah al-ula wa tusalli ma'as saniyah. Wa in jumi'a tama'an fi awali waqtil ula jaza. Wa hiya ihda riwayataini an Malik. Tata cara menjamak sholat adalah kalau menurut salah satu riwayat dari Imam Malik, yaitu dengan cara mengakhirkan sholat ya, artinya melakukannya itu di akhir waktu. Artinya sholat zuhur dan asar ini tata cara menjamaknya adalah dengan cara ditakhir, dilakukan di waktu asar.
Dalam bahasa lain, pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya jamak itu adalah selalunya jamak takhir. Selalunya jamak takhir. Wa minhum man sawa bainal amrayn an yuqaddim al-akhirah ila waqtil awal aw bi aqsil am. Wa huwa mazhabus Syafi'i. Pendapat yang kedua boleh dilakukan dua-duanya sama saja secara takdim ataupun takhir. Boleh seseorang menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Kedua-duanya boleh, sebagaimana boleh menjamak sholat maghrib sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu maghribnya atau di waktu isyanya. Ini pendapat yang dianut oleh dikemukakan oleh Imam Syafi'i, wahia riwayatun ahli Madinah an Malik. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Malik. Kalau tadi Imam Malik yang pertama pandangannya adalah menjamak itu selalu di takhir. Wa inna ma kana al-ikhtiyar 'inda Malik hadha naw' min al-jam'i li'annahu sabit min hadis Anas wa man sawa bainahuma fa masirun ila annahu la yurajjah bil 'adalah. Sebenarnya pendapat Imam Malik yang mengatakan menjamak sholat itu dengan cara takhir ini adalah sifatnya pilihan, maksudnya takhir ini lebih utama. Adapun pendapat yang kedua tadi itu tidak mengutamakan salah satu, kedua-duanya sama, boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Annahu la tafdhul adalatan fi wujubil amal biha. Artinya tidak ada kelebihan, maksudnya tidak ada fadilah tertentu antara jamak takdim dengan jamak takhir. Wa ma'na hadza annahu idza shahha hadits Mu'adz wajaba al-amal bihi kama wajaba bi hadits Anas idza kana rawatul haditsaini udulan wa in kana rawatu ahadil haditsaini a'dal. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak-Ibu sekalian, bahwasanya seperti praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis tadi, ya, hadis Anas misalnya, Rasulullah mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, ya, dan juga akan tetapi kalau dikiaskan dengan tadi sholat waktu di Arafah, Rasulullah menjamaknya sholat zuhur dan asar di waktu zuhur dan sholat maghrib dan isya di waktu isya, ya. Baik, ini yang kedua, Bapak sekalian, permasalahan yang kedua terkait tata cara menjamak sholat. Kesimpulannya, meskipun tadi ada sedikit perbedaan itu pada mana yang afdal, ya, tetapi keduanya sama-sama berpandangan sebenarnya boleh secara takdim maupun secara takhir, yang kita kenal dengan jamak takdim dan jamak takhir, ya. Kalau jamak takdim berarti sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Kalau jamak takhir berarti sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Kemudian berikutnya, permasalahan yang ketiga Bapak sekalian adalah al-asbab al-mubihah lil jam'i. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk menjamak sholat. Wahiyal asbab al-mubihah lil jam'i ittafaqal qailun bi jawazil jam'i ala annahu safar minha. Semuanya sepakat Bapak Ibu sekalian bahwasanya di antara sebab dibolehkannya seseorang menjamak sholat itu adalah safar. Sebagaimana kebolehan mengqashar sholat. Ya, Bapak sekalian. Kalau mengqashar itu belum tentu menjamak, ya Bapak sekalian. Mengqashar itu seperti yang dilakukan seseorang ketika haji dan pada tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, disunahkan seseorang sudah berangkat ke Mina untuk tinggal di sana sebelum besoknya berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Pada tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah itu jamaah haji disunahkan, ya, ini memang sifatnya sunnah dan biasanya jarang untuk jamaah Indonesia tanggal 8 itu masih di hotel di Mekah, ya. Maka tanggal 8 itu disunahkan untuk berangkat ke Mina dan di sana
dia melakukan sholat ya, mulai dari sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sampai sholat subuh keesokan harinya. Itu dilakukan secara qashar pada waktunya. Ya, sholat duhur 2 rakaat saja, sholat asar 2 rakaat saja, sholat maghrib tentu 3 rakaat, tidak boleh diqashar. Sholat isya 2 rakaat saja pada waktunya, dan keesokan harinya sholat subuh 2 rakaat juga tidak boleh diqashar pada tanggal 9. Maka setelah itu dia melakukan perjalanan menuju ke Arafah, sampai di Arafah sebelum masuk waktu zuhur, sehingga nanti dia memulai wukuf di waktu zuhur dan melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak qashar ya. Jadi kalau mengqashar sholat, Bapak sekalian, itu alasannya kalau boleh dibilang satu-satunya alasan seseorang boleh mengqashar sholat itu adalah safar. Artinya kalau di rumah tidak boleh mengqashar sholat ya. Nah, terkait alasan bolehnya menjamak sholat, ini juga pertama sepakat Bapak sekalian, alasan yang membolehkan seseorang menjamak sholat itu adalah safar. Wakhtalafu fil jam'i fil hadar. Mereka berbeda pandangan mengenai menjamak sholat di saat apa? Sedang hadar. Hadar ini mukim ya, ataupun menetap, sedang di luar, sedang tidak safar. Wa fi syuruti as-safar al-mubih lahu. Begitu juga meskipun mereka sepakat bahwasanya safar atau perjalanan itu menjadi alasan seseorang diperbolehkan untuk menjamak sholat, namun mereka berbeda pandangan jenis safar seperti apa yang membolehkan ya. Apakah semua bentuk safar itu boleh menjamak sholat atau ada kategori tertentu? Yang pertama, as-safar wa hay'atuhu. An-safar minhum man ja'alahu sababan mubihan lil jam'i. Sebagian mereka menjadikan safar ini alasan seseorang boleh menjamak sholat. Ayu safarin kana wa ayu sifatin kana. Semua jenis safar, safar apapun boleh menjadi alasan untuk menjamak sholat. Ini sebagian. Wa minhum man istarata fihi darban minas sayr. Sebagian mereka mensyaratkan harus sudah ada sebagian dari safar itu yang dia tempuh sehingga baru boleh menjamak sholat. Wa nau'an min anwa'is safar, dan hanya jenis tertentu saja dari safar yang boleh menjadi alasan untuk menjamak sholat. Fa amal ladzi istarata fihi darban minas sayr fa huwa malik. Yang mensyaratkan bahwasanya safar yang membolehkan menjamak sholat ini harus sudah ada sebagian dari perjalanan yang dia tempuh, ini adalah seperti Imam Malik dan juga riwayat dari Ibnu Qasim. Ibnu Qasim juga ulama dari Malikiyah. Wa dzalika annahu la yujma' al-musafir illa an yajida fihi as-sayr. Mereka berpandangan bahwasanya sholat itu tidak boleh dijamak melainkan seorang musafir itu sudah mulai perjalanannya. Ya, sudah ada sebagian perjalanan yang dia tempuh. Wa minhum man lam yastarid dzalik wa huwa Syafi'i. Dan sebagian ulama mereka tidak mensyaratkan, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Malik. Wa man dhahaba hadza al-madhhab fa inna ma ra'a qaula Ibnu Umar kana Rasulullah idza ajala fihi as-sayr. Tadi hadisnya Ibnu Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan perjalanan, maka beliau menjamak, ini pada peristiwa apa tadi? Perang Tabuk ya. Beliau menjamak sholat maghrib dan isya di waktu sholat maghrib, padahal belum melakukan perjalanan, akan tetapi ingin segera melakukan perjalanan. Nah, dari hadis inilah seperti mazhab Imam Syafi'i tidak mensyaratkan seseorang harus sudah menempuh perjalanan, tetapi dengan cukup dia memang sudah punya niat atau punya azam untuk melakukan perjalanan dan segera ingin pergi, maka di saat itu sudah memulai untuk boleh menjamak sholat. Ya, misalnya kita akan melakukan perjalanan jauh ya, apalagi misalnya nanti berangkat dari zuhur akan sampai sana misalnya isya misalnya, ataupun melewati asar.
maka kita di rumah menjamak sholat zuhur dan asar kemudian melakukan perjalanan, ya. Jadi jangan dijamak empat-empatnya ya, jangan dijamak zuhur, asar, maghrib, isya dalam satu waktu. Kalau itu bukan jamak ya, mungkin rapel ya. Kalau rapel di belakang ya sekalian. Borongan namanya. Ya. Biasanya pedagang ini suka borongan. Ya. Jadi wa man lam yadhhab hadzal madhhab fa inna ma ra'a dhahiru hadits Anas. Bagi yang mereka tidak bersepakat dengan alasan ini, maka mereka lebih mendahulukan hadisnya Anas bin Malik tadi. Anas bin Malik di mana Rasulullah mengakhirkan jamak zuhur dan asar di waktu asar, ya. Baik. Kemudian berikutnya nau'us safar alladhi yajuzu fihi al-jam'u. Jenis perjalanan yang seseorang diperbolehkan untuk menjamak salat. Kadzalika ikhtalafu fi nau'i safar alladhi yajuzu fihi al-jam'u. Para ulama pun mereka yang mengatakan jamak salat itu boleh dan alasannya adalah safar, mereka berbeda pandangan mengenai jenis safar yang menjadi alasan kebolehan menjamak salat. Faminhum man qala huwa safarul qurbah. Safar yang boleh seseorang menjamak salat adalah safar yang mempunyai nilai qurbah. Qurbah ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya, safar yang di dalamnya ada nilai ketaatan. Seperti kal haji wal umrah wal ghusbi. Yaitu seperti perjalanan untuk melakukan haji, umrah ataupun perang ya fisabilillah. Wa minhum man qala huwa safarul al-mubah duna safaril ma'siyah. Pendapat yang kedua adalah perjalanan yang dibolehkan seseorang menjamak salat adalah safar mubah. Perjalanan yang mempunyai fungsi mubah. Ya, kita mau perjalanan apa saja. Perjalanan karena dinas, pekerjaan ya, pulang kampung dan seterusnya. Intinya safar yang di situ hukumnya mubah. Ya, bukan safar maksiat, ya, perjalanan yang tujuannya untuk maksiat. Kalau di dalam perjalanan mubah di situ ada maksiatnya, namun maksiatnya ini tidak direncanakan, itu masuk kategori safar mubah karena memang ya seseorang itu kan tidak bisa terlepas dari kesalahan. Ya, misalnya kita pulang kampung di tengah jalan terjadi ya melakukan dosa dan seterusnya, itu bukan berarti disebut dengan safar maksiat, begitu ya. Safar maksiat ini Bapak Ibu sekalian, para ulama mencontohkan adalah misalnya seseorang ingin melakukan perjalanan, niatnya itu misalnya untuk merampok, ya. Tapi ya itu memang yang dicontohkan oleh ulama. Mungkin barangkali kita bertanya ya, apa iya seorang perampok memikirkan sholat jamak begitu ya? Tetapi itulah diantara contoh yang disebutkan oleh ulama bahwasanya perjalanan yang diniatkan untuk berbuat dosa, maka perjalanan tersebut tidak dibolehkan untuk menjadi alasan menjamak sholat. Termasuk sebagian ulama itu sampai mendetailkan Bapak sekalian, apabila seseorang melakukan perjalanannya itu niatnya maksiat, kemudian di tengah jalan itu berubah niatnya, dia masih tetap tidak boleh menjamak sholat. Misalnya dia melakukan perjalanan ya ke satu tempat dengan niat dia ingin merampok, tapi di tengah jalan sebelum merampok itu dia bertaubat ya, mengurungkan niatnya. Karena dari awal niatnya sudah salah untuk maksiat, maka dia termasuk orang yang tidak boleh menjamak sholat. Ini sebagian demikian mensyaratkan bahwasanya safar yang diperbolehkan itu adalah safar ketaatan, yang kedua safar mubah. Faman iktasara bihi ala nau'i safar alladhi jama'a fihi Rasulullah lam yujisu fi ghairihi wa man fahima minhu ar-rukhsah lil musafir addahu ila ghairihi minal asfar. Bagi mereka yang berpendapat bahwasanya safar yang boleh menjamak itu adalah safar ketaatan saja, maka hanya membatasi pada
jenis-jenis perjalanan tersebut, ya, dan tidak pada perjalanan yang lain. Adapun yang memahami bahwasanya menjamak sholat itu bagian dari rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang melakukan perjalanan, maka tidak membatasi harus perjalanan yang memang murni untuk ketaatan. Akan tetapi perjalanan yang mubah pun juga boleh menjamak sholat, ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ikhtilafuhum fil jam'i fil hadar, yaitu perbedaan mereka mengenai menjamak sholat di saat seseorang dalam keadaan hadar. Hadar itu menetap, tidak dalam keadaan musafir. Wa amal jam'u fil hadar li ghairi udrin fa inna malikan wa aktsar fuqaha la yujisunahu. Kebanyakan ulama dan termasuk di dalamnya Imam Malik, apabila seseorang menetap di satu tempatnya, misalnya kita tinggal di rumah kita, ya, tidak dalam keadaan safar, tanpa ada alasan, ya, maka mayoritas ulama tidak boleh menjamak sholat. Ya, kita di satu hari, ya, karena malas saja gitu, malas sholat pada waktunya, ya, pengen menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, ya, pengen layah-layah, ya, kemudian di rumah, saya menjamak sholat zuhur dan asar biar nanti asarnya sudah bebas, begitu, ya. Apabila menjamak sholatnya ini tanpa alasan dan dia seorang yang tinggal di rumah, ya, hadar, maka kebanyakan ulama tidak membolehkan. Wa ajaza dzalika jama'atun min ahli dzahir wa asyhab min ashabil mal. Namun ulama-ulama zahiriyah membolehkan, dan salah satu ulama seperti Usyub dari kalangan Usyub, ya, ini Ashab ini adalah salah satu ulama dari mazhab Malikiyah juga membolehkan, ya. Perbedaannya tadi, ya Bapak sekalian, hadis yang ketiga tadi, hadis siapa? Ibnu Abbas, yang menceritakan adalah Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada alasan, bukan karena sakit, bukan karena takut, bukan karena safar. Maka para sahabat itu agak memelototkan matanya ke Ibnu Abbas karena meriwayatkan ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, innama rukhsatun li ummati. Hal itu adalah sebagai keringanan, ya, Bapak sekalian. Bukan kebiasaan, bukan keseharian, ya, bukan keseharian. Bahkan riwayat Ibnu Mas'ud tadi sampai mengatakan dia bersumpah Rasulullah senantiasa sholat pada waktunya, ya. Kalau saya melihatnya, Bapak sekalian, mungkin ada kondisi-kondisi, ya, di mana seseorang di luar safar ini menjamak sholat, mungkin karena kesibukannya. Misalnya contohnya nih Bapak sekalian, orang lagi ngadakan walimah ataupun resepsi, ya, mungkin dengan dandanan yang sangat ribet itu, ya, misalnya, ya, dia menjamak sholat zuhur dan asar, ya, ataupun maghrib dan isya di waktu isya dan seterusnya karena kesibukan yang sedemikian rupa, ya, padahal dia tidak sedang musafir, ya. Mungkin hadis itu bisa dipakai, tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, karena hadis itu juga tidak mengatakan Rasulullah sering atau biasa, tidak juga. Dikatakan Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada uzur, ya. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa kajian, ya, beberapa pembahasan para ulama. Yang pertama tadi terkait hari di mana seseorang boleh melakukan qasar sholat ketika sudah sampai di tempat tujuannya. Kemudian yang kedua tentang masalah menjamak sholat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala.